Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dalam satu malam istirahat kita, Tuhan lindungi jaga kita. Dan pagi ini kita dapat bangun dalam tubuh yang segar karena Tuhanlah yang memberkatinya. Untuk itu patut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, Allah pencipta dan penebus kita. Saudaraku, sebagaimana yang sudah saya sampaikan semalam, bahwa bila ada yang rindu untuk didoakan, boleh tulis di kolom komentar agar kami dapat mendoakannya, baik dalam doa pribadi maupun dalam doa yang kita layangkan di video YouTube ini. Terima kasih kepada Bakti Suara Bakti yang sudah menuliskan permohonan doanya di kolom komentar. Biarlah kiranya Tuhan menjawab segala doa-doa yang telah kita layangkan dan yang akan kita layangkan. Bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, boleh tulis di kolom komentar. Renungan pagi kita pagi ini 4 November 2023 berjudul Paulus dan Barnabas membawa kabar sukacita ke Antiokhia. Sebagai ayat untuk kita renungkan Kisah Para Rasul 13 ayat 32 dan 33, demikian firman Tuhan. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Menjadi satu pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah kabar sukacita yang dibawa Paulus dan Barnabas ke Antiokhia? Kabar sukacita yang dibawa adalah janji yang digenapi. Janji apakah yang digenapi dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 32 dan 33? Yaitu janji Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat manusia. Di mana di zaman perjanjian lama kepada nenek moyang mereka telah dijanjikan bahwa ada seorang penyelamat yang diberi namanya Immanuel, dan janji itu telah digenapi. Itulah kabar sukacita yang dibawa oleh Rasul Paulus dan Barnabas ke Antiokhia. Sehingga Paulus dan Barnabas mengingatkan bagaimana bila kita sudah menjadi murid dari Yesus, penerima janji itu, kita juga harus membawa kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Dikatakan dalam kutipan renungan pagi kita dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 198, mengatakan bahwa setiap murid yang sejati, kita garis bawahi, setiap murid yang sejati akan dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pekabar Injil. Sebagai seorang pekabar Injil. Orang yang sudah mendapatkan kabar sukacita itu, maka dia akan beritakan juga kepada banyak orang. Mengapa? Karena mereka telah ada dalam keluarga Allah, dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pekabar Injil. Kemudian kutipan renungan pagi kita dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 27 juga mengatakan bahwa selama pelayanannya Yesus tetap memelihara fakta di hadapan murid-muridnya bahwa mereka harus menjadi satu dengan Dia. Satu penekanan penting agar murid-murid tetap satu dengan Dia. Yaitu dengan siapa? Dengan Yesus. Dalam hal apa? Di dalam hal memberitakan kerajaan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi ini kita bersyukur karena kita diingatkan untuk menjadi pembawa kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian renungan pagi kita pagi ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami dapat merenungkan firman-Mu melalui kitab Kisah Para Rasul. Biarlah kiranya pengalaman Rasul Paulus dan Barnabas
dalam memberitakan kabar sukacita itu menjadi suatu perenungan baru di dalam hidup kami terkhusus hari ini. Biarlah kiranya kami juga dapat menjadi juru kabar Tuhan, pembawa kabar sukacita kepada banyak orang tentang Yesus sebagai juru selamat yang harus kami beritakan, memberitahukannya kepada banyak orang. Pakai kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu, murid-murid yang sejati, yang dilahirkan dalam iman, yang bergabung dengan Yesus Kristus dan satu dengan Yesus Kristus dalam satu tujuan, dalam memberitakan tentang kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhanlah kiranya memberkati semua pemirsa yang sudah mendengarkan renungan ini. Berkat Tuhan 2 kali lipat mereka terima dalam hidup mereka. Berdoa khusus kami kepada semua hamba-hamba-Mu yang sudah memohon di dalam permohonan mereka melalui komentar yang ada di komentar YouTube ini. Tuhanlah kiranya memberkati. Berkati mereka yang membutuhkan kesehatan. Berikan kesembuhan baginya yang sakit. Dan Tuhanlah kiranya memberkati rumah tangga mereka, sehingga apa yang mereka rencanakan terwujud oleh karena Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kepada semua pemirsa yang rindu didoakan, Tuhanlah kiranya memberkati mereka. Berkati kebutuhan mereka sebagaimana Tuhan kehendaki atasnya. Dan Tuhan memberkati dalam kesehatan bila dalam keadaan sakit. Tuhanlah kiranya mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan imannya pada saat mereka lemah. Dan mereka biarlah bersuka cita oleh karena meraih prestasi mereka, karena Tuhan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita pagi ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.